Ya memang dari dulu saya dididik orang tua untuk hidup harus bermanfaat. Jadi memang dari awal kita senang ya bersama-sama dengan masyarakat dalam konteks apapun, terutama dalam hal menyampaikan aspirasi. Sallallahu alaihi wasallam. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pantai dan pegunungan membuat sejumlah komoditas ikan hingga tanaman tumbuh subur dan melimpah. Sehingga tidak salah jika kota yang berada di jalur Pantura Jawa ini dikenal sebagai Pati Bumi Minatani. Dan dalam episode proaktif kali ini kita akan kembali mengunjungi Kabupaten Pati bersama salah satu wakil rakyat DPRD Jateng yang berasal dari Dapil 4 yang meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi pastinya dalam Proaktif. Hari ini kita akan mengikuti agenda dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Muzen SAG MSI dari Dapil 4 Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Hari ini saya berada di Kabupaten Pati dan apa saja kegiatan beliau hari ini? Ikuti terus kebersamaan saya pastinya dalam Proaktif. Ya, beliau adalah Muzen, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi dari fraksi PKB DPRD Jateng ini hampir setiap pekan selalu turun ke dapil untuk menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat. Baginya, sebagai pelayan rakyat, sudah menjadi kewajibannya untuk membersamai masyarakat dan membantu berbagai persoalan masyarakat untuk dapat diteruskan ke pemerintah daerah agar segera mendapatkan solusi dan penyelesaian. Salah satu komitmen politisi muda PKB ini adalah bagaimana mendorong potensi alam Kabupaten Pati menjadi destinasi wisata unggulan. Dan potensi wisata yang beliau kunjungi saat Kundapil pecinta sholawat ini adalah agrowisata petik buah di Desa Pesagen, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Berada di kaki Gunung Muria, Desa Pesagen memiliki hawa sejuk dan mudah ditanami berbagai komoditas buah-buahan. Pemirsa, saya saat ini sudah berada di Desa Pesagen, Kecamatan Gunung Wungkal, dan di belakang saya ini adalah kebun jeruk. Nah, hari ini saya janjian dengan Pak Zen untuk ngobrol-ngobrol di kebun jeruk ini sekaligus kita mau petik jeruk. Kita hampiri Pak Zen. Pak Zen, halo, selamat siang. Selamat pagi. Yes, Pak Bawi ya. Pak Bawi, pemilik kebun. Pemilik kebun jeruk. Ini jeruknya nyeneng ke ya Pak Zen ya? Nyeger ke. Nyawang tok wis nyeger. Iya benar. Dan ini jenisnya jeruk apa Pak? Siam madu. Siam madu. Iya. Siam madu. Ini memang masa-masa mau panen kah? Iya, ini udah mau siap panen. Di sini ada 2 varietas. Siam madu sama jeruk keprok BW55. Oke, baik. Siam madu dan jeruk keprok BW55. Nah, Pak Zen juga sering ke sini, Pak? Ya, sudah 3 kali. Kalau panen atau menjelang proses promosi ya Pak, kita ke sini nyambangi sedulur-sedulur warga petani pati pegunungan yang kebetulan ini spesial. Karena
petani kan tidak banyak yang bikin kebun yang kemudian diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kadang-kadang kan ditebas, dijual sendiri. Ini Pak Bawi unik. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menarik karena bisa meningkatkan perekonomian warga sekaligus jadi objek wisata di Pati. Betul, meningkatkan perekonomian keluarga, juga menyehatkan yang jelas. Dengan tiket masuk sebesar Rp5.000, pengunjung bisa masuk dan makan jeruk sepuasnya. Tetapi apabila mereka ingin membawa pulang buah jeruk, Anda cukup membayar Rp20.000 per kilogramnya. Nah, ini adalah jeruk, ini yang siamadu, Pak. Siamadu pemirsa ya, memang nyenengin ya kalau dilihat ya Pak Zen ya. Betul. Ini walaupun siam tapi boleh dimakan, Mbak. Oh, puasa. Kita lagi nggak puasa nih Pak ya. Oke, kita mau coba petik pemirsa ya. Ini salah satu jeruk siamadu. Bapak boleh petik juga Pak? Oh, saya udah 4 kali. Udah banyak tadi. Oh, udah 4 kali. Tapi tidak apa-apa, ayo kita petik bersama-sama. Ini memang kalau dari pohonnya ini bukan langsung... tempelan ya Lur, memang asli harus metik sendiri. Nah, iya. Kita mau buka. Kulitnya tipis berarti kan seger. Daging buahnya kan banyak ya, airnya banyak ya Pak ya. Mulut muncrat Lur. Ngeri. Warna daging buahnya kan krem. Oren ya. Oren. Nah, ini buahnya pemirsa ya. Kita akan coba makan, ini adalah jeruk madu siam langsung dari Kecamatan Gunung Wokal. Jeruk itu kalau nggak kecut, Mbak Devi, ini saya coba presentasikan ya. Mata saya ini nggak merem. Ini yang nyoteng sampai kemeringat. Jadi ini menunjukkan kalau jeruk ini tidak asam. Tidak asam, tidak kecut. Ini memang manis. Ekspresi nggak bisa bohong ya Pak ya? Kalau saya makan jeruk itu Mbak Devi, saya ambil tanpa saya buang putih-putihnya, dan ininya nggak saya buang. Saya makan seluruhnya, termasuk bijinya saya makan. Karena biji itu obat di dalam perut saya. Boleh ngajak. Bukanya jam berapa Pak? Buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore Lor ya, jangan sampai 5 pagi. Iya, kasihan beliau dong, capek. Pak. Kalau Pak Zen sendiri melihat prospek kedepannya seperti apa ini Pak, khususnya untuk di Kabupaten Pati kan kayaknya belum banyak yang tahu ya kalau ternyata Kabupaten Pati ini bisa untuk menanami segala jenis buah-buahan, salah satunya jeruk ini. Ya, Pati ini sesungguhnya wilayahnya luas dan banyak area-area pegunungan yang ditanam pohon apapun tumbuh. Itu yang luar biasa. Harapannya ya masyarakat bisa hiburan di tempat-tempat seperti ini bersama keluarga, bersama teman-teman. Nah, jadi saya pun sebagai anggota dewan merasa mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang luar biasa ini yang menginspirasi. Jadi tidak semata-mata memang saya jual, saya dapat uang, tidak, tapi juga membantu kesehatan lahir batinnya masyarakat. Kan bangun jiwa sudah, makan jeruk pasti pikirannya fresh, sehat, dan badannya juga saya kira akan sehat. Usai di Desa Pesagen, perjalanan kita berlanjut ke Desa Dukuh Seti, Kecamatan Dukuh Seti, masih di Kabupaten Pati. Bersama puluhan ibu-ibu, Mazen, biasa disapa, menyempatkan diri untuk memberikan motivasi kepada pengurus dan anggota Fatayat NU setempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita lanjutkan kunjungan kita bersama dengan Pak Zen, dan kali ini kami sudah berada di Dukuh Seti bersama dengan Pak Lurah Dukuh Seti, Bapak Ahmad Rifai. Pak Zen, kita sampai di sini. Tadi ketemu ibu-ibu ya Bapak ya. Gimana suara ibu-ibu tadi Pak? Suara ibu lantang-lantang, memperjuangkan hak perempuan. Biasa. Kalau ibu-ibu ketemu mesti memperjuangkan hak perempuan. Apa biasanya aspirasi yang diminta oleh ibu-ibu khususnya di Dukuh Seti ini? Ya, ibu-ibu itu biasanya ya diperhatikan karena mereka kan aktif. Kurang perhatian. Biasanya itu sebatas perhatian itu. Iya. Yang jelas kalau ibu-ibu itu Mbak, ya ini kan Fatayat ya. Paling utama dia kepeduliannya soal kesehatan, pendidikan, dan sosial.
itu pasti ya. Jadi Duku Seti itu mohon maaf, memang kan SDM-nya masih menengah ke bawah. Terus ibu-ibunya ini perlu dibina, artinya diberi arahan, diberi dampingan, sehingga memang yang pertama kali perlu dibangun di sini memang kan kondisi Duku Seti ini wilayah luas, penduduknya padat, dan DPT-nya saja 7.000. Wow. Desa Duku Seti ini ya. Oke. Terus kemudian stuntingnya masih ada. Tinggi stunting. Stuntingnya masih ada, masih tinggi. Terus PAD-nya rendah. PAD-nya rendah. PAD. Oh, Ya. tidak ada Ya. pendapatannya. Ya. Kecil sekali lah ya. Jadi dari sekarang kami bersama dengan ibu-ibu, fatayat, muslimat semua, saya minta untuk kerjasama bagaimana membangun desa ini. Difokuskan adalah pembangunan SDM-nya terlebih dahulu Iya. ya. Iya. Oke. kuncinya di situ. Kuncinya di Kalau situ. SDM-nya unggul, saya yakin banyak hal yang bisa diekspor di daerah-daerah seperti ini. Oke, baik. Bentuk dukungan Bapak untuk warga di Duku Seti apa Pak? Yang DPT-nya banyak sekali ternyata ya, ada 7.000 warga di sini. Ya infrastruktur ya sedikit-sedikit kita bantu lah. Kita lebih ke anu aja Mbak, mengkomunikasikan ya, bukan membantu, yang bantu rakyat sendiri, itu Ya. anggarannya rakyat. Kita hanya mengkomunikasikan tapi tidak banyak, memang itu kewenangan pemerintah. Kita sih sebetulnya ingin pemerataan pembangunan. Walaupun ini daerah pinggiran ujung sana, ya kalau bisa jangan dilupakan pembangunannya. Kita dorong entah Pati, pemerintah provinsi, bahkan di APBN yang banyak itu, jangan lupakan pembangunan juga harus sampai di daerah-daerah pinggiran seperti ini, baik pembangunan SDM ya, kemudian pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan apapun. Jadi kalau pemerataan itu kan nanti semua menjadi merasakan dampak dari pembangunan. Ya. Teriknya cuaca di Kabupaten Pati tak menyurutkan semangat kami menyerah untuk mengikuti agenda Mazen saat Kundapil di Kabupaten Pati. Perjalanan kita pun berlanjut ke salah satu wisata pantai di Kabupaten Pati. Ya, pantai yang bernama Pantai Pesona ini merupakan salah satu pantai di utara Pati yang dikelola oleh BUMDes desa setempat. Pemandangan pantai yang masih asri lengkap dengan tanaman bakau yang tumbuh subur di sekitar pantai membuat suasana pantai menjadi asri dan sejuk. Siang bolong kita udah berada di pantai ya Bapak ya, ngepantai siang-siang. Ini pantai apa Pak namanya? Pantai Idola, Pantai Idola. Jadi Idola Muda-Mudi. Idola Muda-Mudi. Jadi pemirsa di Pati ini sebenarnya ada beberapa pantai. Kalau tadi kita yang pertama kunjungi Pantai kita melewati Cinta. Pantai Cinta. Ada juga kita lewat Pantai Pesona. Iya. Nah, ini adalah Pantai Idola. Ini bisa dijadikan satu objek wisata sebetulnya ya Pak ya, yang bisa diangkat di Kabupaten Pati ini. Betul. Jadi di wilayah Pati Utara ini sebetulnya banyak pantai-pantai yang bagus ya. Artinya ombaknya tinggi, kemudian juga ada pohon-pohon terbesi yang di sini. Pohon apa ini? Ada mangrove juga. Mangrove, kemudian ada penataan ini. Memang dampak dari pandemi kemarin ini banyak yang terbengkalai Mas, karena ditutup, kemudian abrasi dan sebagainya. Tapi sebelumnya ini cukup ramai di sini ya, banyak dibikin jalan-jalan, kemudian penataan rumah makan, warung-warung dan tempat hiburan cukup ramai. Dan meskipun seperti itu, kalau liburan atau pas weekend di sini ramai. Oke, nah kalau melihat kondisi pantai sekarang ini Bapak sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan, apa keinginannya Pak kalau melihat ini kan kayak kurang tertata, banyak sampah-sampah juga gitu. Iya ini. Ya tentu butuh perhatian serius dari pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, terutama bagaimana menata wisata pantai ini yang sebetulnya sangat bagus. Terutama yang pertama harus dipastikan bahwa kondisinya tertata rapi kembali pasca Covid kemarin. Dan yang kedua harus betul-betul diingatkan para pengunjung pantai ini, karena di sini ramai sebetulnya kalau sore. Nah, terutama menjaga kebersihan ya. Ini kan kelemahan kita itu kan di awal diberi informasi soal kebersihan hanya di awal, setelah itu buang sampah saya nanya saja. Tapi di sini ya belum ada sih tempat-tempat sampah ada, tetapi kesadaran dari para pengunjung pantai, para wisatawan ini yang perlu terus diingat. Kembali lagi ke para wisatawan ya. Iya. Nah, Kelemahan kita itu kalau punya tempat atau destinasi wisata-wisata di daerah-daerah, di desa-desa itu ramainya hanya di awal. ya. Nah, mempertahankan bagaimana agar bisa terus ramai, kemudian berinovasi dan sebagainya, itu biasanya kelemahannya di situ. Hanya bisa bangun, kemudian ramai, merawatnya
dan mempertahankan bahkan meningkatkannya ini yang agak kesulitan. Makanya kita dorong kepada kepala desa, juga kepada pemerintah daerah agar tempat-tempat wisata yang ada di Pati ini, terutama di pantai ini yang sangat bagus sebetulnya untuk dijadikan sebagai tempat healing, tempat rekreasi, tempat bersantai-santai sama keluarga, teman dan sebagainya, itu betul-betul dirawat dengan kondisi yang baik. Kemudian juga dikuatkan kembali dengan warung-warung makan, rumah-rumah makan yang ada di sekitar sini. Karena begini, sekarang ini kan kecenderungan anak-anak muda, ya, kecenderungan wisata remaja sekarang itu sebetulnya di tempat-tempat yang instagramable, ya. Kemudian yang jelas di situ walaupunnya sekali dua kali upload di media sosial, kan banyak yang datang di tempat itu. Makanya ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah desa. Kalau perlu masuk bayar tidak apa-apa. Dan itu tadi kan cuma parkir doang. Nah, kalau misalnya bayar, tapi dengan catatan itu tadi ya. Pertama soal penataan infrastrukturnya, dan fasilitas kemudian yang ada juga di sini, kebersihannya juga diperhatikan, ditambah dengan ya saya kira potensi-potensi lokal yang lain. Di sini juga terkenal dengan minuman klopo, kopior ya, kemudian juga biota laut, kerang dan sebagainya. Nah, kata Soimah ini kan wilayah Soimah ini, Bayu Towo ini ya. Nah, tinggal ini dikembangkan terus. Saya yakin kok banyak orang yang akan datang dan otomatis akan banyak memberikan pemasukan untuk kas desa. Kalau ini dikelola secara profesional. Setelah ini kita viralkan ya pemirsa ya. Jangan lupa datang ke pantai-pantai yang ada di Pati. Ada beberapa pantai, silakan dipilih. Kalau yang hari ini saya bersama dengan Pak Zen ada di Pantai Idola, Kabupaten Pati di Banyutowo ya Pak ya? Iya. Usai eksplor di Pantai Pesona Pati, perjalanan kita berlanjut ke destinasi wisata kuliner khas Pati yang tidak ada di tempat lain. Ya, wisata kuliner kali ini adalah Agrokopior Kenanti, masih berada di Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Di tempat ini, Anda dapat menikmati segarnya es kelapa kopior bersama keluarga. Sudah dikenal sejak dulu jika kelapa kopior ini hanya tumbuh di sekitar Dukuh Seti. Selain rasanya yang nikmat, kelapa kopior ini juga pas banget untuk menghilangkan dahaga. Pemirsa, hari ini kayaknya kita diajak full wisata ya bersama dengan Pak Zen, wisata di Kabupaten Pati ya Pak ya. Ini salah satu tempat wisata juga yang ada di Kabupaten Pati yang memang diunggulkan Bapak sebagai anggota dewan. Nah, Pak Zen ini sudah berapa lama jadi anggota dewan Pak? Malu saya Mbak. Sudah hampir 15 tahun. 15 tahun, 3 periode menjadi anggota dewan dan selalu yang keempat. Amin. Selalu mewakili Pati kah Pak? Iya, Pati dan Rembang. Pati dan Rembang ya, dapil 4 ya? Dapil 4, betul. Nah kalau dari background seorang Pak Muhzen, kalau dilihat dari gelarnya SAG MSI, backgroundnya memang dari pendidikan agama Islam. Sarjana agama Islam. Gimana gitu. Kemudian memutuskan untuk terjun di politik, gimana ceritanya Pak Zen? Ya memang dari dulu saya dididik orang tua untuk hidup harus bermanfaat. Ya, bermanfaat itu dalam tanda petik ya dimanapun boleh bermanfaat ya. Kayak Mbak siapa namanya? Devi. Mbak Devi, kayak Mas ini kan bermanfaat untuk orang. Ya kebetulan saya memang bergerak di organisasi yang memang selama ini banyak terjun di masyarakat. Jadi ya akhirnya berpikir ya sudah kita di politik saja gitu yang mungkin bisa lebih banyak akses keluar untuk bisa mempengaruhi dan sekaligus membuat kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tentu butuh perjuangan yang luar biasa Mbak Devi, tidak serta-merta gitu, tidak pasti butuh berdarah-darah. Jadi memang dari awal kita senang ya, senang bersama-sama dengan masyarakat dalam konteks apapun, terutama dalam hal menyampaikan aspirasi. Jadi betul-betul mewakili suara rakyat ya? Insya Allah. Sebagai wakil rakyat ya? Ya mudah-mudahan begitu. Kalau nggak begitu nggak terpilih lagi. 3 periode. Kalau saya alhamdulillah sejak saya dilantik dari awal ya sudah mulai terjun ke masyarakat. Mendampingi masyarakat, apa yang sudah pernah kita sampaikan ya semaksimal mungkin kita dampingi begitu. Baik. Sebagai wakil rakyat memang yang paling ditunggu adalah kehadirannya untuk rakyat
Dan hari ini hadir langsung di tengah-tengah masyarakat menyapa di Dapil Pati ya, Dapil 4. Dan hari ini kita berwisata di agrowisata Kopior. Ini yang salah satu ingin diangkat juga ya Pak ya, diperkenalkan betul. untuk masyarakat ya. Untuk tempat wisata ini sendiri sudah ada sejak kapan Pak Ismail? Sejak mulai berbuah 8 tahun 2018 pertengahan. Sudah 5 tahunan ya. Ada namanya petik kopior waktu kecil, pendek berbuah terus timbul petik kopior. Oke. Kenal karena dulunya orang itu kopior nggak tahu, kurang paham adanya kopior. Langsung kami membuka salah satu tempat yang di sini kami sajikan minuman langsung. Karena sejak dulu itu kopior memang dinikmati hanya menengah ke atas biasanya. Iya, karena memang harganya beda Mbak. Harganya beda ya. Dan itu jelaskan sedikit mungkin Pak Ismail, kok kopior itu Bedanya, tadi ya. nggak tahu. Kalau saya penjelasannya tadi begini, kopior itu kayaknya pernikahan gagal. Nah, kopior itu memang genetik, salah satu Genetik ya. buah yang genetik yang memang bibit dari induk atau pohon yang berbuah kopior. Jadi tidak bisa dibuat Tidak bisa dibuat dengan cara Diolah apapun ya. gitu. tidak bisa. Oh. Jadi silahkan. Saya coba ya Lur, airnya ya. Ya, monggo Bapak. Kita coba. Kalau ini air kelapa muda. Ini enggak. Kalau kopior ini itu tanpa tidak ada. sirup tuh, Pak. Murni. Murni. Kok manisnya kayak saya? Karena di sini itu cocok. Luar biasa, betul Lur. Manisnya ini kayak ada gulanya banyak ya, betul ya, Mbak Devi ya. Manis sekali. Jadi emang ini luar biasa Lur, namanya klopo kopior yang hanya ada di tadi, ini ada di Koseti, Pati Utara. Ini spesial betul. Jadi kalau dulu ini high class itu wajar ya, karena Rasanya luar enak sekali biasa ya. rasanya, teksturnya. Ya, yang ada di wilayah Pati dan sekitarnya boleh langsung berkunjung ke agrowisata Kelapa Kopior di Kenanti. Nggak usah pakai lama, langsung tersaji di sini. Bisa pilih aneka jenis kelapanya makan. dari kecil, sedang, sampai besar. Dan bisa dipilih juga untuk varian rasa-rasanya. Usai menikmati nikmatnya es kelapa kopior di Agro Kopior Kenanti, perjalanan kita bersama Bapak Muzen berlanjut untuk bertemu guru-guru swasta masih di Kecamatan Dekoseti. Sebagai anggota dewan yang membidangi masalah pendidikan, beliau akan terus mengawal kepentingan guru swasta, terutama masalah kesejahteraannya. Pasalnya, karena mereka punya tanggung jawab besar terhadap anak didiknya, generasi penerus bangsa. Pemirsa, hari ini kita masih mengikuti agenda dari Pak Zen dan hari ini kita bersama dengan ibu-ibu dari Banyutowo. Guru-guru semua senang menyapa guru-guru di sini ya Pak ya, yang Alhamdulillah ini mulai dari guru tidak tetap, guru tetap yayasan, guru tidak tetap terus, guru tengah-tengah. komplit makanya ya. Karena gajinya mulai dari 100 sampai halal. Oh. Tidak dapat apa-apa. Oke. Jadi gini, Mbak, alhamdulillah Passing, Mbak. teman-teman guru swasta ini di Pati jumlahnya ribuan, Mbak. Iya. Dan alhamdulillah memang komitmen dari saya di DPRD salah satunya adalah mendampingi, mengawal teman-teman perjuangan guru-guru swasta ini, guru-guru non ASN ini, karena bagi kami masalah guru itu ada dua ya. Pertama soal kompetensi, yang hari ini banyak guru-guru yang SDM-nya masih kurang bagus, maka harus terus kita dorong supaya negara hadir untuk memberikan perhatian kepada mereka, memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, kemudian yang belum S1 dikuliahkan, kan begitu. Kalau negara punya komitmen soal pendidikan, mestinya tidak boleh lagi ada guru-guru yang tidak memiliki kapasitas kualitas. Hari ini dengan program guru mengajar, guru penggerak, maka teman-teman guru swasta harus diperhatikan. Jangan hanya guru-guru negeri terus. Ya, Guru-guru baik. sudah sejahtera. Semoga setelah Dan- ini ya. semakin terlihat ya Tuh. Bapak ya. Yang kedua, ini yang penting. Ini saya kira kalau saya ngomong kayak gini mesti, ya Pak, siap Pak. Ini soal kesejahteraan guru-guru. Ya. Ini kelihatan kan bedanya harganya 10 ribuan. Tapi tetap semangat. Terus semangat. Jadi kita terus berjuang di Jakarta, di provinsi, bahkan teman-teman juga ikut terlibat. Kemarin barusan kita juga ke DPR RI, ke Komisi 10, Komisi 2, ke Menteri. Satu tujuan utamanya adalah bagaimana agar guru yang punya komitmen untuk mendidik anak-anak ini tidak boleh lagi ada pengkotak-kotakan. Di sini negeri sejahtera, yang swasta nggak dapat afirmasi anggaran apapun. Saya kira salah negara begitu. Mereka punya tanggung jawab yang sama, mendidik anak-anak kita, mencerdaskan anak kita. Soal dia tidak PNS itu bukan berarti mereka tidak siap, karena tidak ada ruang untuk seleksi ASN. Kalau orang sudah memproklamirkan diri menjadi guru, sing diajar mbek sekolah cilik-cilik kayak ini, tapi dia punya komitmen mendidik anak-anak kita. Jangan yang sekolahnya gedungnya tinggi-tinggi di kota-kota saja yang gajinya 10 juta, 15 juta. Yang di pinggiran sini juga harus mendapat perhatian dari negara. Loh, itu kan didirikan oleh masyarakat.
Yuk, jangan ditanyakan lagi soal komitmen masyarakat kepada pendidikan. Kalau mereka mau bubar ini. Tapi siapa yang tanggung jawab mendidik masyarakat yang ada di sekitar sini? Sekolah negeri nggak ada di sini. Ada nggak, Pak? Ada jauh. Ya. Dan jumlahnya cuma sedikit. Oke. Nah, artinya sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta ini juga harus diperhatikan oleh negara. Oke, baik. Kita doakan semoga kesejahteraannya semakin meningkat ya ibu-ibu guru ya. Dan juga terus bisa mendidik murid-murid khususnya di Banyutowo Pati ini untuk next mungkin jadi generasi penerus dari Pak Zen ya, Ibu ya. Baik dan Pak Zen, terima kasih juga hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk jalan-jalan menyapa warga bersama dengan Pak Zen, sudah diajakin jalan-jalan juga, berwisata juga di Pati, makan-makan juga, kuliner sudah komplit hari ini ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, kita doakan sukses untuk kedepannya. Sekian perjalanan kita hari ini bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muzen pemirsa, dan sampai jumpa lagi di kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah lainnya bersama dengan anggota Dewan lainnya. Saya Septiana Devi undur diri dari Pati, kita dadah dulu. Sampai jumpa.